Halo teman-teman kelas 11. Pada kesempatan ini saya mengajak teman-teman untuk belajar tentang revolusi besar dunia. Adapun tujuan dari video pembelajaran ini yaitu pertama, setelah mempelajari materi tentang revolusi besar dunia, teman-teman diharapkan dapat menganalisis pemikiran-pemikiran yang melandasi revolusi Amerika, Cina, Rusia, dan Indonesia dengan benar. Pertama, Revolusi Amerika. Terbentuknya negara Amerika Serikat tidak terlepas dari revolusi yang terjadi pada abad ke-18. Revolusi Amerika telah membawa perubahan besar baik bagi masyarakat Amerika maupun masyarakat dunia. Latar belakang Revolusi Amerika. Pertama, pada tahun 1492, Christophorus Columbus menemukan benua Amerika. Sejak saat itu, bangsa-bangsa Eropa seperti Spanyol, Inggris, Prancis, Belanda, dan Swedia mulai mendatangi benua Amerika. Sekira 160 tahun, Inggris berhasil membentuk 13 daerah koloni di Amerika. Akan tetapi, pada abad ke-16, koloni-koloni Inggris mulai melakukan perlawanan terhadap pemerintah Inggris. Perlawanan ini dilakukan karena hukum dan aturan yang disusun oleh pemerintah Inggris sangat merugikan. Perlawanan tersebut berujung pada terjadinya Revolusi Amerika. Faktor-faktor yang menyebabkan Revolusi Amerika. Pertama, penetapan pajak yang tinggi. Pada awal abad ke-6 ke-17, terjadi perebutan koloni di wilayah Amerika Utara oleh Prancis, Inggris, dan Belanda yang memicu terjadinya Perang 7 Tahun yang akhirnya dimenangkan Inggris. Sejak kemenangan tersebut, Inggris membutuhkan lebih banyak dana untuk mengganti biaya perang. Oleh karena itu, pemerintah Inggris mengeluarkan beberapa undang-undang dan penetapan pajak yang tinggi. Undang-undang yang diterapkan pemerintah Inggris antara lain, pertama, Undang-Undang Gula, Undang-Undang Keuangan, Undang-Undang Perangko, Undang-Undang tentang kewajiban bagi setiap koloni untuk menyediakan tempat tinggal dan kebutuhan makanan bagi tentara Inggris yang ditempatkan di daerah-daerah koloni. Undang-undang ini mendapat penolakan dari kolonis Inggris di Amerika. Penolakan pembayaran pajak tersebut dilakukan karena kaum kolonis tidak memiliki wakil di parlemen Inggris. Kedua, timbulnya paham kebebasan dalam bidang politik. Para kolonis menganggap koloni merupakan suatu pemerintahan sendiri dalam Imperium Inggris. Akan tetapi, pemerintahan Inggris menganggap koloni di Amerika belum mampu berdiri sendiri. Oleh karena itu, Undang-Undang Koloni dan penetapan pajak bagi koloni ditetapkan oleh Parlemen Inggris tanpa wakil koloni. Perbedaan pandangan inilah yang memicu ketegangan antara kaum kolonis dan pemerintahan kerajaan Inggris. Pada 1765, wakil-wakil koloni di Amerika mengadakan Kongres kaum kolonis sepakat menyatukan sikap untuk menentang campur tangan Parlemen Inggris dalam urusan-urusan koloni di Amerika. Ketiga, peristiwa The Boston Tea Party. Peristiwa The Boston Tea Party terjadi pada 16 Desember 1773. Peristiwa ini berawal ketika kaum kolonis yang menyamar sebagai Indian Mohawk membongkar peti-peti teh pada 3 kapal Inggris yang sedang berlabuh di pelabuhan Boston. Mereka membuang peti-peti teh tersebut ke laut. Peristiwa ini memicu kemarahan pemerintah Inggris. Para kolonis yang terlibat dalam peristiwa ini dihukum dengan undang-undang paksaan yang berisi ketetapan sebagai berikut. Pertama, menutup pelabuhan Boston hingga seluruh harga teh beserta pajaknya dibayar oleh kaum kolonis di Boston. Kedua, anggota Dewan Rakyat yang sebelumnya dipilih oleh kolonis itu sendiri akan ditunjuk langsung oleh pemerintah Inggris. Ketiga, para kolonis harus menyediakan tempat tinggal yang layak bagi pasukan Inggris yang ditempatkan di daerah koloni.
Proses Revolusi Amerika. Peristiwa Revolusi Amerika merupakan penandatangan sebuah deklarasi yang dikenal dengan nama Declaration of Independence. Penandatangan deklarasi tersebut dilaksanakan pada 4 Juli 1776 oleh ke-13 koloni Inggris di wilayah Amerika. Deklarasi tersebut menandai lahirnya negara Amerika. Oleh karena itu, hingga saat ini tanggal 4 Juli diperingati sebagai Hari Kemerdekaan Amerika Serikat. Deklarasi kemerdekaan Amerika selain menimbulkan ketegangan, juga beberapa masyarakat Amerika belum seluruhnya mendukung kemerdekaan Amerika. Menyadari hal tersebut, pemimpin Amerika yang gencar melakukan diplomasi adalah Benjamin Franklin. Berkat kegigihannya, Amerika berhasil menghimpun dukungan dari negara-negara Eropa, terutama dari Prancis. Prancis mengirimkan persenjataan dan pasukan tentara yang dipimpin oleh Jenderal Lafayette tahun 1780. Pasukan Amerika berhasil mengalahkan pasukan Inggris di berbagai pertempuran. 3 September 1783, Inggris mendatangani perjanjian perdamaian Versailles di Paris, Prancis. Perjanjian tersebut berisi pengakuan terhadap kemerdekaan Amerika Serikat secara sah. Berdasarkan isi perjanjian tersebut, Inggris dan negara-negara di dunia harus mengakui Amerika sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. Pengaruh Revolusi Amerika pada masa kini. Pertama, berkembangnya sistem demokrasi. Pemilihan Presiden George Washington secara langsung oleh rakyat menunjukkan sistem demokrasi telah diterapkan oleh masyarakat Amerika. Hingga saat ini, tata cara pemilihan presiden secara demokratis masih berlangsung di Amerika dan ditetapkan di banyak negara termasuk Indonesia. Kedua, penegakan hak asasi manusia. Dalam deklarasi memuat pernyataan bahwa setiap manusia diciptakan sama oleh Tuhan dan dikaruniai beberapa hak yang tidak dapat ditawar. Hak-hak asasi manusia yang tercantum dalam deklarasi tersebut yaitu hak kemerdekaan, hak menciptakan kesejahteraan, hak mendapat perlindungan bagi terdakwa, hak kemerdekaan bersama, serta hak mengeluarkan pendapat dan kemerdekaan pers. Pemerintah harus melindungi hak-hak tersebut. Jika pemerintah membahayakan pelaksanaan hak tersebut, rakyat dapat mengganti pemerintah dan membentuk pemerintahan baru. Ketiga, mendorong kemerdekaan dan kebebasan berbagai bangsa. Revolusi Amerika mendorong munculnya semangat bangsa-bangsa di dunia untuk melawan penindasan. Revolusi Amerika menyebabkan banyak bangsa di dunia berjuang untuk membebaskan diri dari penjajahan. Kedua, Revolusi Cina. Revolusi Cina ditimbulkan karena kekecewaan terhadap dinasti Manchu atau dinasti Qing memuncak setelah bangsa Inggris mengungguli pasukan kaisar dalam Perang Candu pada tahun 1842. Latar belakang Revolusi Cina. Pertama, kekalahan Cina dalam Perang Candu I dan Candu II. Inggris menanamkan pengaruhnya di wilayah Cina melalui penyelundupan candu. Sejak akhir abad ke-18, perdagangan candu merajalela di Cina. Akibat perdagangan candu tersebut, rakyat Cina menjadi korban dan Inggris mendapat keuntungan sangat besar. Melihat kondisi tersebut, dinasti Qin melarang perdagangan candu. Kebijakan dinasti Qing tersebut justru memicu terjadinya Perang Candu I. Dalam perang tersebut, Cina mengalami kekalahan dan harus mendatangani perjanjian Nanking pada tahun 1842. Pada tahun 1856 sampai 1860 terjadi Perang Candu II yang melibatkan dinasti Qing dengan Inggris, Amerika Serikat, dan Prancis. Perang ini terjadi karena Inggris, Amerika Serikat, dan Prancis berambisi memperluas wilayah kekuasaan ke Cina.
Selain itu, tindakan Cina yang menahan kapal The Arrow milik Inggris di Guangzhou atau Kanton menyebabkan pemerintah Inggris marah sehingga kembali menyatakan perang terhadap Cina. Dinasti Qing mengalami kekalahan serta harus membayar kerugian perang dan mendatangani perjanjian Tianjin pada Juni 1858. 2. Terjadi pemberontakan. Pemberontakan dalam negeri turut memicu terjadinya revolusi seperti pemberontakan Taiping, Pantai, Dungan I, dan pemberontakan Boxer. Pada umumnya pemberontakan ini muncul karena beberapa faktor seperti anggapan bahwa dinasti Qing lemah terhadap bangsa asing, kemiskinan rakyat yang semakin parah, dan keinginan rakyat untuk membangun masyarakat baru. Meskipun berbagai pemberontakan dapat ditumpas, kondisi dinasti Qing semakin lemah. Ketiga, modernisasi Cina. Modernisasi Cina dimulai pada 1861 dengan mempelajari dan mencontoh kemajuan negara-negara Eropa. Sampai tahun 1895, modernisasi yang dilaksanakan meliputi berbagai bidang seperti kemiliteran, perdagangan, komunikasi, perkapalan, perketerapian, perindustrian, dan pendidikan. Pada masa ini, dinasti Qing mendukung pengiriman pelajar untuk belajar ke luar negeri. Berikutnya, invasi Jepang. Peperangan antara Cina dan Jepang pada tahun 1894 sampai 1895 berakhir dengan kekalahan Cina. Selain itu, korupsi yang merajalela di kalangan pejabat dinasti Qing membuat persenjataan prajurit Cina tidak berfungsi dengan baik. Akibatnya, kalangan pejabat Cina harus menyerahkan Pulau Formosa atau Taiwan kepada Jepang. Terakhir, berkembangnya paham-paham baru. Masuknya bangsa asing membawa paham-paham baru seperti nasionalisme dan liberalisme ke wilayah Cina. Kondisi ini mendorong munculnya kaum terpelajar. Tokoh nasionalis Cina yang menonjol pada masa ini adalah Sun Yat-sen. Pada tahun 1866 sampai 1925. Pada Oktober 1911, Sun Yat-sen mendirikan Kuomintang atau Partai Nasional Cina yang berpusat di Cina bagian selatan. Berikutnya proses revolusi Cina. Sun Yat-sen memimpin revolusi Cina yang terjadi di Wuhan pada 11 Oktober 1911. Sun Yat-sen menghendaki pembentukan pemerintahan Cina baru berdasarkan paham San Min Chou Yi yang terdiri dari 3 prinsip, yaitu nasionalisme, demokrasi, dan sosialisme. Sun Yat-sen rela mengundurkan diri dari jabatan presiden untuk mempersatukan Cina bagian utara dan bagian selatan. Setelah itu, Sun Yat-sen mendirikan Partai Kuomintang atau Partai Nasionalis. Berikutnya diperintah oleh Yuan Shikai, resmi menjabat sebagai Presiden Republik Cina sejak 12 Februari 1912 sampai tahun 1916. Dalam perkembangannya, Yuan Shikai memimpin Republik Cina secara diktator yang ditunjukkan dengan melarang keberadaan Partai Kuomintang dan ideologi Republik. Setelah kekuasaan Yuan Shikai berakhir, Sun Yat-sen kembali memimpin Republik Cina. Akan tetapi, masa jabatannya juga terhitung pendek hingga sampai tahun 1924. Selanjutnya, kedudukan Sun Yat-sen digantikan oleh Chiang Kai-shek. Di bawah pemerintahan Chiang Kai-shek, Cina bagian utara dan selatan berhasil dipersatukan kembali. Chiang Kai-shek tersebut didukung oleh Partai Komunis Cina atau Kuomintang
yang memengaruhi rakyat atau petani di utara untuk menentang para panglima perang. Dalam perkembangannya, Chiang Kai-shek khawatir kaum komunis akan berbalik menentangnya. Oleh karena itu, Chiang Kai-shek memerintah pembantaian terhadap para pendukung kaum komunis. Salah seorang pendukung komunis yang lulus dari pembantaian tersebut bernama Mao Zedong. Dalam perkembangannya, Mao Zedong memimpin perlawanan terhadap Chiang Kai-shek dengan membentuk pemerintahan yang berkiblat kepada Uni Soviet. Pasukan Mao Zedong akhirnya menuai kemenangan. Pada 1949, Mao Zedong mendirikan Negara Republik Rakyat Cina atau RRC yang berideologi komunis. Chiang Kai-shek beserta pendukungnya akhirnya meninggalkan wilayah Cina daratan dan menetap di Pulau Formosa. Di pulau ini, Chiang Kai-shek mendirikan negara baru bernama Taiwan dengan ibu kota Taipei. Cina pun dapat dikuasai sepenuhnya oleh pihak komunis. Pengaruh revolusi Cina. Sejak terjadinya revolusi Cina, paham komunis semakin berkembang dan memengaruhi peta politik dunia, termasuk Indonesia. Dari Cina, paham komunis menyebar ke berbagai negara Asia seperti Vietnam, Kamboja, dan Indonesia. Akan tetapi, sejak 1966, paham komunis dinyatakan sebagai paham terlarang di Indonesia. Selain di Asia, ancaman komunis Cina tidak hanya dirasakan oleh Amerika Serikat dan negara-negara Barat yang menganut paham kapitalis, tetapi juga bagi Rusia. Revolusi Cina menyadarkan pentingnya rasa menghargai perbedaan ideologi demi menjaga integrasi bangsa. Agar integrasi bangsa dapat terjaga, hendaknya tiap-tiap kelompok masyarakat mengembangkan sikap menghargai perbedaan dan toleransi. Ketiga, revolusi Rusia. Rusia merupakan negara yang termasuk kawasan Eropa Timur. Saat ini, Rusia berusaha mengembalikan kejayaan negara Uni Soviet. Usaha ini ditunjukkan oleh pemimpin Rusia dengan selalu berpartisipasi aktif dalam politik dunia. Latar belakang revolusi Rusia. Terdapat dua kelompok terpelajar yang mempunyai peran penting dalam pembaruan di Rusia. Kedua kelompok tersebut yaitu Slavofil dan Westernizer. Secara umum, revolusi Rusia dilatar belakangi oleh tiga faktor. Pertama, pemerintah kurang menghargai hak politik warga negara. Pada masa pemerintahan Tsar Nicholas II merupakan pemimpin terakhir Kekaisaran Rusia. Hak-hak politik bagi warga negara sering diabaikan. Pada masa ini, pemerintah mengizinkan pembentukan Duma. Pada prakteknya, anggota Duma terdiri atas kelompok pendukung pemerintahan Tsar. Hasil-hasil rapat dan rekomendasi Duma kepada Tsar tidak pernah dihiraukan. Selain itu, pemerintah pada masa pemerintahan Tsar Nicholas II tidak disusun secara nasional, tetapi atas dasar favoritisme yang ditandai dengan pengangkatan orang-orang yang disukai dalam pemerintahan. Kedua, muncul kelompok yang menentang Tsar. Munculnya kelompok yang menentang Tsar Nicholas II berawal dari ketidakpuasan rakyat terhadap kepemimpinannya. Ketidakpuasan tersebut ditunjukkan melalui aksi protes yang terjadi pada 22 Januari 1905. Ini menyebabkan tewasnya ratusan rakyat. Peristiwa ini kemudian dikenal dengan peristiwa Minggu Berdarah atau Bloody Sunday. Kelompok-kelompok tersebut sebagai berikut. Kelompok liberal yang disebut Kadet atau Konstitusional Demokrat,
Kelompok ini menghendaki Rusia menjadi kerajaan yang memiliki undang-undang dasar. Kedua, kelompok sosialis yang menghendaki susunan masyarakat sosial serta pemerintahan modern dan demokratis. Ketiga, kekalahan Rusia dalam perang melawan Jepang pada tahun 1905. Kekalahan Rusia dalam perang melawan Jepang pada tahun 1905 menyebabkan perekonomian Rusia memburuk. Kondisi ini diperparah dengan macetnya industri dan pertanian di Rusia. Akibatnya, Rusia dilanda kelaparan karena kurangnya persediaan bahan makan. Kondisi tersebut menyebabkan rakyat Rusia semakin meragukan kepemimpinan Tsar Nicholas II. Proses revolusi Rusia. Adapun jalannya revolusi Rusia terbagi dalam dua tahap. Kedua tahap revolusi Rusia dapat diuraikan sebagai berikut. Pertama, pada 23 sampai 27 Februari 1917 terjadi pemogokan buruh di Petrograd. Peristiwa tersut membuat Tsar Nicholas II menindak tegas pihak-pihak yang terlibat. Akibat tindakan Tsar Nicholas II, golongan menengah dan kaum proletar Bolshevik bersatu melawan kekejaman Tsar Nicholas II. Mereka membantu komite revolusi yang beranggotakan golongan kadet dan golongan revolusioner. Mereka juga membentuk pemerintahan darurat di bawah pimpinan Alexander Kerensky. Revolusi ini berhasil memaksa Tsar Nicholas mundur dari kursi pemerintah. Setelah itu dibentuk pemerintahan baru dengan bentuk liberal di bawah pimpinan Alexander Kerensky. Berikutnya, Revolusi Oktober 1917. Perubahan pemerintah yang dilakukan oleh Alexander Kerensky belum memuaskan rakyat Rusia. Pada Oktober 1917, para buruh melakukan demonstrasi besar-besaran di jalan Petrograd, Rusia. Demonstrasi ini digerakkan dengan Lenin. Oleh Lenin, pemimpin Partai Sosial Demokrat yang beraliran Bolshevik. Demonstrasi ini mendorong terjadinya Revolusi Oktober 1917 atau disebut Revolusi Bolshevik. Kaum Bolshevik membentuk Komite Eksekutif Pusat dan Dewa Komisaris Rakyat. Sidang Komite Eksekutif Pusat dan Dewa Komisaris Rakyat menghasilkan keputusan antara lain mendirikan pemerintahan diktator proletar berdasarkan Marxisme, komunisme, serta menghentikan peperangan dan mengadakan perdamaian. Lenin merupakan salah satu tokoh komunis yang berkuasa di Rusia sejak 1929. Selama masa kekuasaannya, Stanley menerapkan kebijakan kontroversial. Ia mewajibkan seluruh petani di Rusia bergabung dalam kolkhosi atau lembaga khusus petani. Dalam kebijakan ini membuat para petani melakukan pemberontakan. Pengaruh revolusi Rusia. Revolusi Rusia membawa pengaruh bagi kaum buruh dan petani. Revolusi Rusia membangkitkan semangat dan kepercayaan kaum buruh dan petani untuk melawan kapitalisme dan imperialisme. Kaum komunis menghendaki adanya negara merdeka dalam naungan komunisme internasional. Dalam Komintern tidak ada perbedaan kelas sosial. Bagi Komintern hanya rakyat yang berkuasa. Sejak 2012, Rusia dipimpin oleh Presiden Vladimir Putin Rusia, berusaha membangkitkan kembali kejayaan Uni Soviet. Lahirnya Uni Soviet sebagai negara berpengaruh saat itu tidak terlepas dari revolusi Rusia yang terjadi pada 1917. Sejak saat itu, Rusia dikenal sebagai Uni Soviet, sebuah negara yang memiliki wilayah luas dan berideologi komunis. Bahkan, keberadaan Uni Soviet dan komunisme saat itu mampu menyebabkan terjadinya perang dingin dengan kelompok liberal di bawah pimpinan Amerika Serikat. Di bawah pemerintahan Joseph Stalin, Uni Soviet memiliki perindustrian
yang cukup maju, terutama industri peralatan militer. Perindustrian militer seperti industri pesawat tempur yang menghasilkan MG dan Sukhoi, helikopter, pesawat terbang, tank, rudal, serta persenjataan ringan seperti senapan AK-47 menjadi warisan pemerintahan Joseph Stalin bagi Rusia hingga saat ini. Akan tetapi, sejak runtuhnya Uni Soviet pada tahun 1991, Rusia menjadi negara federal. Perkembangan politik di Rusia saat ini turut mempengaruhi kehidupan masyarakat dunia. Sebagai contoh, upaya aneksasi Rusia terhadap wilayah Crimea yang merupakan bagian negara Ukraina pada awal 2014 dan keterlibatan Rusia dalam Perang Suriah pada 2016 untuk membasmi kelompok oposisi dan ISIS juga menjadi sorotan dunia. Terakhir, Revolusi Indonesia. Pada abad ke-20, bangsa Indonesia mengalami kebangkitan nasional. Latar belakang Revolusi Indonesia. Lahirnya golongan terpelajar akibat kebijakan politik etis yang diterapkan pemerintah kolonial Belanda sejak awal abad ke-20 mampu membangkitkan semangat nasionalisme bangsa Indonesia. Perjuangan pergerakan nasional dimulai pada 20 Mei 1908 yang diawali dengan pembentukan organisasi Budi Utomo. Setelah Budi Utomo muncullah organisasi-organisasi lainnya yang bersifat nasional. Perjuangan pergerakan nasional semakin berkembang setelah Indonesia berada di bawah pendudukan Jepang sejak 1942. Jepang berusaha mengambil hati kaum nasionalis dengan menjanjikan kemerdekaan dan mengizinkan penggunaan bahasa Indonesia dalam pergaulan sehari-hari. Kondisi ini semakin mendorong perjuangan bangsa Indonesia merebut kemerdekaan. Pada 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaan. Akan tetapi, Belanda tidak mengakui kemerdekaan Indonesia dan berusaha menancapkan kembali kekuasaan di Indonesia. Usaha Belanda menguasai kembali wilayah Republik Indonesia menimbulkan kekhawatiran rakyat Indonesia. Atas dasar tersebut, bangsa Indonesia berusaha mempertahankan kemerdekaan dan menyelesaikan permasalahan administrasi negara. Sejak saat itu, rakyat dan tokoh bangsa berjuang mewujudkan revolusi Indonesia. Proses revolusi Indonesia. Revolusi Indonesia ditandai dengan perjuangan bersenjata dan diplomasi. Kedua upaya perjuangan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut. Pertama, perjuangan bersenjata. Hubertus J. van Mook, pemimpin pasukan Netherlands Indies Civil Administration atau NICA, yang membonceng pasukan sekutu pada 14 September 1945, tentara Inggris yang menjadi wakil sekutu tiba di Jakarta. Pasukan Inggris yang bernama Allied Forces for Netherlands Indies atau AFNI ini dipimpin oleh Mayor Grant Hart. Kedatangan tentara sekutu yang diboncengi pasukan NICA menimbulkan perlawanan rakyat di berbagai daerah. Perlawanan yang terjadi di berbagai daerah untuk mengusir NICA dan sekutu yaitu pertempuran Surabaya, pertempuran Palagan Ambarawa, perjuangan gerila Jenderal Sudirman, Bandung Lautan Api, pertempuran Medan Area, pertempuran Margarana di Bali, serangan umum 1 Maret 1949 di Yogyakarta, dan pertempuran 5 hari 5 malam di Palembang. Perlawanan juga terjadi di beberapa daerah lainnya yang menyatakan bergabung dengan Indonesia. Kedua, perjuangan diplomasi. Pada 10 Februari 1946, pemerintah Republik Indonesia mengadakan perundingan dengan Belanda. Akan tetapi, perundingan ini belum menghasilkan keputusan yang menguntungkan pihak Indonesia. Pada 4 Januari 1946, Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta beserta beberapa pemimpin memindahkan ibu kota Republik Indonesia ke Yogyakarta. Pemindahan ibu kota tersebut dilakukan atas desakan Muhammad Hatta, Tan Malaka, dan Sri Sultan Hemangkubwono ke-9
untuk mengamankan pemerintahan Republik Indonesia. Sementara Perdana Menteri Menteri Sultan Syarif tetap berada di Jakarta untuk mengusahakan negosiasi dengan pihak Belanda. Beberapa usaha diplomasi yang ditempuh pemerintah Indonesia pada masa ini antara lain perundingan Hugeh-Valui, perundingan Linggajati, perundingan Renville, perundingan Rumdroyen, dan konferensi Meja Bunda. Belanda juga melancarkan agresi militer sebanyak 2 kali, yaitu agresi militer 1 pada 21 Maret 1947 dan agresi militer 2 pada 19 Desember 1948. Akhirnya, setelah melalui perjuangan panjang, Belanda mengakui kedaulatan Indonesia pada 27 Desember 1949. Pengakuan kedaulatan ini dilakukan sesuai hasil konferensi meja bundar atau KMB yang disepakati pada 21 Agustus sampai 2 November di Den Haag, Belanda. Pengaruh revolusi Indonesia pada masa kini. Indonesia menjadi lebih memahami arti kemerdekaan dan kedaulatan. Adanya usaha pendudukan kembali wilayah Indonesia dan Belanda menyebabkan nasionalisme bangsa Indonesia semakin meningkat. Dukungan untuk mempertahankan kemerdekaan yang baru diperoleh mengalir dari berbagai negara dan lapisan masyarakat. Periode revolusi juga memperkenalkan Indonesia dengan sistem pemerintahan baru. Pada awal kemerdekaan negara Indonesia, berbentuk republik dengan presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintah. Pada masa revolusi Indonesia sempat menerapkan sistem parlementer. Dalam sistem parlementer, pemerintahan dipimpin oleh seorang Perdana Menteri, sedangkan Presiden hanya bertugas sebagai kepala negara. Saat ini, Indonesia berbentuk negara kesatuan yang menganut sistem presidensial dan republik. Presiden Indonesia bertindak sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Presiden dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum untuk masa jabatan 5 tahun. Pemilihan presiden secara langsung menunjukkan pelaksanaan sistem demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintah di Indonesia. Demikian penjelasan tentang revolusi dunia, semoga bermanfaat. Terima kasih teman-teman.